sebentar lagi akan diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain bersama dengan timnas kita dalam persiapan di kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia yang harus dilalui oleh timnas kita untuk bermimpi menuju ke Piala Dunia 2026 calon pemain tim nasional kita. Ini tentu menjadi motivasi tersendiri. Dia ingin menunjukkan bahwa dia siap bermain di timnas kita, siap untuk diambil sumpah dan tentunya bersiap. Jadi direncanakan mereka sudah harus bisa bersiap sehingga ada pembicaraan di sana, persiapan untuk diberitahu kepada ketiga pemain ini yang akan diambil sumpah, teman-teman. Resmi masuk ke dalam daftar calon pemain naturalisasi, panggilan hati untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun yang membuat kabar ini semakin menarik adalah keputusan ia lebih memilih fokus pada proses naturalisasi agar bisa segera membela tim Garuda. Wow. Keputusan ini tentu bukan hal yang kecil, karena banyak pemain diaspora yang selama ini menghadapi dilema antara memilih negara asal keluarganya atau tetap bersama tim nasional negara kelahirannya. Bila kita Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos, ancaman baru di lini depan dan tengah Garuda. Timnas Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Setelah sukses melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kini skuad Garuda tak lagi hanya mengandalkan pemain-pemain lokal atau diaspora biasa. Tiga nama besar yang sebelumnya hanya bisa disaksikan di layar kaca Eropa kini resmi berseragam merah putih, Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos. Kehadiran mereka sontak mengguncang jagat sepak bola Asia, sekaligus menjadikan Indonesia salah satu tim dengan komposisi paling berbahaya, terutama di sektor lini tengah dan lini depan. 1. Tijani Reijenders, otak permainan di tengah lapangan. Reijenders dikenal sebagai gelandang yang punya visi luas, disiplin, dan kecerdasan dalam membaca permainan. Bersama Manchester City, ia menjadi pengatur tempo yang sering menentukan arah serangan. Kini, Indonesia memiliki otak permainan kelas dunia yang bisa menyamakan level dengan tim-tim Asia papan atas. Di lini tengah, Reijenders tak hanya berperan sebagai pengumpan, tetapi juga pemutus alur serangan lawan. Umpan-umpan vertikalnya yang tajam akan membuka ruang bagi penyerang seperti Haaland dan Anthony. Bayangkan, Indonesia yang dulu sering kesulitan membangun serangan kini bisa memainkan sepak bola modern berbasis penguasaan bola yang efektif. 2. Erling Haaland, mesin gol yang mustahil dihentikan. Nama Erling Haaland tak perlu diperkenalkan lagi. Mesin gol asal Norwegia ini sudah mencetak rekor demi rekor di Premier League bersama Manchester City. Dengan tubuh menjulang, kecepatan, dan insting predator, Haaland adalah mimpi buruk semua bek lawan. Kini, mengenakan jersey Garuda, Haaland menjadi ujung tombak yang membuat pertahanan Irak, Arab Saudi, hingga Jepang akan berkeringat dingin. Indonesia tak lagi hanya mengandalkan serangan balik cepat. Dengan Haaland di depan, hampir setiap peluang bisa berbuah gol. Kehadirannya juga memberi efek psikologis, lawan akan lebih berhati-hati. Sementara rekan setim makin percaya diri. Supporter pun serasa menyaksikan mimpi jadi nyata, seorang striker terbaik dunia kini berjuang untuk merah putih. 3. Anthony Santos, sayap lincah dengan kreativitas tinggi. Jika Haaland adalah mesin gol, maka Anthony Santos adalah motor kreativitas di sektor sayap. Ex-bintang Real Betis ini dikenal dengan dribble mematikan, kecepatan, serta kelincahannya dalam menusuk pertahanan lawan. Dengan Anthony, serangan Indonesia tak lagi monoton. Ia bisa mengacak-acak sisi pertahanan lawan, memberi umpan silang akurat ke Haaland, atau bahkan melepaskan tembakan jarak jauh. Kombinasinya bersama Reijenders di tengah akan menciptakan permainan cepat dan penuh variasi. 4. Ancaman serius bagi Asia. Trio Reijenders Haaland Anthony adalah paket lengkap. Reijenders sebagai otak permainan, Anthony sebagai pengacau dari sayap, Haaland sebagai eksekutor utama. Ketiganya menghadirkan ancaman nyata bagi tim-tim kuat Asia. Jika dulu Indonesia hanya dianggap sebagai underdog, kini status itu berubah drastis. Irak dan Arab Saudi, dua lawan berat di ronde keempat,
harus menyiapkan strategi khusus untuk meredam trio ini. Lebih jauh, kehadiran mereka membuat Indonesia tak lagi sekadar berpartisipasi, tetapi benar-benar menantang dominasi Asia. Jepang, Korea Selatan, bahkan Iran pun harus mulai memperhitungkan Garuda. 5. Efek domino untuk timnas Indonesia. Selain aspek teknis di lapangan, kehadiran 3 bintang ini membawa efek domino. Mental pemain lokal naik, bermain bersama bintang kelas dunia membuat pemain lain lebih termotivasi. Taktik semakin berkembang, Patrick Kluivert punya opsi tak terbatas dalam strategi menyerang maupun bertahan. Supporter semakin bergairah, stadion akan selalu penuh, atmosfer semakin membara. Perhatian dunia meningkat, media internasional mulai menyorot Indonesia sebagai tim kejutan baru. 6. Menuju era baru sepak bola Indonesia. Indonesia kini memasuki era yang benar-benar berbeda. Kehadiran Reijnders, Haaland, dan Anthony bukan hanya tentang naturalisasi, melainkan tentang transformasi total wajah sepak bola nasional. Jika mereka bisa beradaptasi cepat, bukan mustahil Garuda akan melaju hingga putaran final Piala Dunia 2026. Bahkan, mimpi lolos ke babak 16 besar bisa menjadi kenyataan. Trio Tijani Reijnders, Erling Haaland, dan Anthony Santos adalah ancaman nyata bagi siapapun yang menghadapi Indonesia. Mereka menghadirkan kombinasi visi permainan, kreativitas, dan ketajaman yang belum pernah dimiliki timnas sebelumnya. Kini, Garuda tidak hanya terbang tinggi, tetapi siap mencakar siapapun yang menghalangi jalannya menuju panggung dunia.